Ya. Baik, saya langsung ambil alih ini Bu Marni ya. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Om Swastiastu, salam sehat. Baik Bapak dan Ibu, setelah berapa kali masuk, ini sudah 2 hari terakhir. Apa tadi Go? Itu ada tulis. Ya. Dia Linda tadi kemana? Sini Ibu Endang. Tolong suaranya dimatikan Ibu Endang. Nah, itu tema itu. Undang Pak Barun keluar lagi Undang. Bu Endang. Kenapa? Pak Barun keluar lagi ya? Tidak ada ini dia. Jaringannya berarti tak keluar anu. Bagus. Tak keluar enter. Keluar manta itu dibilang keluar manta itu. Keluar manta dia tidak ada. Biar di room besar tidak ada di. Aduh. Biar Ini Bu Linda yang ke anu. Sudah susul barangkali. Pak Barun toh? Alimudin tadi ke Pak Barun toh? Ini Linda ini ke anu. Ke Pak De. Kenapa ada orang ini di room besar ini? Saya masih di room roomnya Pak Barun saya ini. Masih di roomnya Pak Barun Komio. Sorry. Nah, Komio balik dulu apa Pak Barun nanti masuk.
Baik, mudah-mudahan ini sudah aman ini. Saya langsung share screen dulu ya. Kita langsung masuk pada materi mumpung jaringannya lagi bagus ini. Ya. Baik Bapak Ibu teman-teman, kita masuk pada sesi ketiga dari 4 hari pertemuan yang terjadwal. Kita masuk pada yang ketiga ini kalau tidak keliru nilai-nilai kesiapsiagaan bela negara. Ya. Baik, setelah pertemuan pertama dan kedua, pada pertemuan pertama kita membicarakan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kemudian pada pertemuan yang kedua kita sudah bicarakan isu kontemporer. Maka pada hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketiga tentang kesiapsiagaan bela negara. Baik, kita ini kalau tidak ada halangan Kita keluar lagi Pak Barun. Ya Bu. Jaringannya tidak bagus.
Baik, Bapak Ibu, teman-teman. Kelihatan materinya? Sudah kelihatan, Ya. Pak. Ya, baik. Ini habis waktu keluar masuk saja ini. Jadi kita lanjut, kita sampai pada materi ini, kesiapsiagaan bela negara. Nah, ini materi terakhir sebelum kita masuk umpan balik dan pendalaman. Oh. Habis waktu kita hanya keluar masuk. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut ya. Saya lanjut. Ya. Nah, di kesiapsiagaan bela negara ini, kalau dibaca modul, cukup banyak juga subbahasanya. Sangat banyak. Yang pertama itu, teman-teman kalau baca modulnya itu, yang pertama dibicarakan itu kesiapsiagaan jasmani. Nah, ini kalau situasi normal, kalau klasikal, seharusnya kita berada di lapangan. Situasinya normal, kalau pendekatannya bukan virtual. Nah, kesiapsiagaan jasmani ini biasanya diambil alih oleh TNI atau Polri atau Satpol PP. Apa yang disampaikan yaitu push up, sit up, squat jump, dan seterusnya. Ya. Ini diperkenalkan pada materi kesiapsiagaan bela negara. Nah, materi yang kedua yang ada di modul kesiapsiagaan bela negara itu setelah jasmani, yang kedua itu adalah, ini baru masuk di kelas lagi, kesiapsiagaan mental. Yang ketiga itu, nah ini, olehnya itu alumni Latsar yang bukan virtual ya, yang bukan virtual itu tidak pernah kita ragu kemampuan baris per barisnya, karena dia dilatih oleh TNI atau Polri atau Satpol PP. Jadi rata-rata peserta Latsar yang klasikal itu sangat bagus baris berbarisnya, sangat bagus. Sehingga sangat berkontribusi ketika dia kembali ke tempat pekerjaannya. Sewaktu-waktu ada kegiatan yang menuntut kemampuan baris berbaris, Latsar itu bisa tampil. Alumni Latsar. Nah, karena kita ini virtual, tidak mungkin kita mengumpulkan Bapak dan Ibu untuk latihan baris berbaris, kita serahkan kepada TNI. Yang berikutnya, keprotokolan. Nah, jadi Bapak dan Ibu seharusnya harus tahu, kalau baca baik-baik modulnya, di modul itu, kalau tidak keliru lengkap dengan dena-denanya itu. Keprotokolan itu maksudnya begini. Kalau Bapak dan Ibu nanti jadi ketua panitia 17 Agustus misalnya, atau kalau di sini banyak guru, mungkin panitia Hari Pendidikan Nasional, Bapak dan Ibu harusnya sudah sangat memahami bagaimana memposisikan tamu yang hadir. Karena itu urusan keprotokolan. Jadi urusan keprotokolan itu bukan hanya sekedar jadi MC, bukan hanya sekedar protokol begitu. Tapi dia paham ketika datang bupati, yang hadir itu wakil ketua dewan misalnya, hadir juga sekap, hadir juga kepala-kepala dinas, bagaimana memposisikan tamu dan undangan itu. Jadi tidak sembarang Bapak, tidak sembarang. Misalnya hadir ketua dewan, sementara bupati diwakili oleh sekap atau diwakili oleh wabub. Nah, bagaimana memposisikan itu? Nah, Bapak dan Ibu hanya bisa paham itu kalau belajar modul ini. Nah, di situ lengkap dengan dena-denanya itu Bapak.
Misalnya di kecamatan, Bapak dan Ibu di kecamatan, ada upacara Hari Pendidikan Nasional atau hari apalah begitu, menghadirkan berbagai pejabat. Ada apa istilah di kecamatan itu, muspika ya, musyawarah pimpinan kecamatan. Dan Ramil, ada polsek, ada ketua adat, ada kepala dinas, ada juga hadir utusan bupati. Nah, cara memposisikan itulah yang disebut dengan protokoler. Ya. Jadi tidak sembarang orang ditempatkan. Siapa yang datang duluan otomatis di sini, tidak. Ini urusan protokoler. Nah, kalau ini klasikal kita praktek di lapangan. Berkali-kali sudah kita praktek. Ini di mana? Di Morowali ini ya. Nah, di Morowali ya. Kita giring semua peserta ke lapangan, setelah semua baris berbaris, selesai baris berbaris, kita bikin forum, seakan-akan ada bupati datang, kemudian di seorang peserta untuk mengatur. Kita simulasi. Pak Muslimin jadi bupati, Pak Elmudin jadi ketua DPR, Pak Faisal jadi ketua panitia. Bagaimana menempatkan itu? Itu namanya pembelajaran tentang keprotokolan. Dan harus dikuasai ini Bapak. Ibu, harus dipahami ini. Jangan nanti Bapak dan Ibu diperintah jadi ketua panitia, lantas tidak bisa memposisikan orang sesuai dengan aturan protokoler. Orang yang memahami ini, kecuali dia baca modul itu. Nah, setahu saya di modul itu, tidak tahu modul yang terbaru, kalau modul yang lama itu lengkap dengan dena-denanya. Kalau di ruangan bagaimana, di luar ruangan bagaimana. Gitu ya. Jadi materi kesiapsiagaan jasmani, mental, baris berbaris, keprotokolan itu didapatkan di modul kesiapsiagaan bela negara. Nah, yang berikutnya, subbab berikutnya yang dibahas itu adalah kewaspadaan dini. Nah, kewaspadaan dini ini kalau bukan virtual, Bapak dan Ibu dibekali dengan Bapulket, Badan Pengumpulan Data dan Keterangan. Bapulket, Badan Pengumpulan Keterangan. Bapul, Badan Pengumpulan, ya kalau tidak salah itu, Bapulket itu bagaimana Bapak dan Ibu bisa melakukan deteksi dini pendapat publik. Jadi Bapak dan Ibu dibekali dengan dasar bertanya menggunakan 5W tambah 1H. What apa? Apa yang mau dilacak? Who, siapa? Well, di mana? When, kapan? How, bagaimana? Jadi itu dasarnya. Jadi Bapak dan Ibu disebar, ada yang ke kafe, ada yang ke pasar, ada yang ke tempat-tempat fasilitas publik. Di sana Bapak dan Ibu hanya belajar menyerap aspirasi atau pendapat publik yang sedang berkembang. Dalam rangka apa? Deteksi dini, pengawasan dini. Jadi dengan demikian kita tahu hari ini apa yang menjadi opini publik di Morowali. Apa yang sedang dibicarakan publik di Morowali. Nah, ini melalui kewaspadaan dini. Ada pelajarannya. Nanti di modul itu mudah-mudahan ada juga penjelasan tentang Bapulket itu. Bapulket, Badan Pengumpulan Keterangan. Ini dilatihkan. Dilatih, peserta disebar, setelah 2 jam kembali. Kembali baru kita suruh paparan. Nah, di pasar Morowali itu menurut Anda pendapat yang sedang berkembang apa? Apa yang menjadi topik pembicaraan masyarakat? Di kafe, di pantai, apa semua yang dibicarakan orang? Nah, ini pembelajarannya buat Lasar terkait dengan bela negara. Ya. Kesiapsiagaan supaya kita tahu apa yang ada di pikiran masyarakat di hari-hari terakhir ini. Apa masyarakat sedang sibuk sedang konsen membicarakan tewasnya Ali Kalora? Apakah masyarakat sedang berbicara tentang isu tenaga kerja asing
atau apa yang sedang berkembang di publik ini. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu mau memahami itu, belajarlah modul kesiapsiagaan bela negara. Di situ dijelaskan. Begitu seterusnya dan seterusnya ada 8, ya. Ada kesehatan jasmani dan mental, kegiatan kesiapsiagaan dan seterusnya. Ini sekedar menyegarkan ingatan Bapak dan Ibu terkait dengan modulnya. Modul kesiapsiagaan bela negara yang Bapak dan Ibu sudah akses melalui MOC. Jadi sekitar ini sub bahasannya, sekitar ini. Baik, kan di sini tidak lagi menjelaskan bagaimana itu, sudah diasumsikan Bapak dan Ibu sudah tahu karena sudah baca modulnya. Nah, kita masuk pada penerapannya, analisis dan penerapan. Bukan lagi mengetahui atau memahami, tidak lagi. Urusan memahami itu sudah selesai di MOOC. Ya, silakan difahami. Andaikan ini klasikal, kita praktek. Kita praktek bagaimana itu keprotokolan, bagaimana mengumpulkan atau mendeteksi pendapat publik. Nah, karena ini sifatnya virtual, Bapak dan Ibu cukup mengakses modulnya, kemudian dibaca dengan harapan Bapak dan Ibu sudah memahami kesiapsiagaan jasmani, apa yang mau dibuat, kesiapsiagaan mental, apa yang perlu dipersiapkan, peraturan baris berbaris bagaimana, keprotokolan, dan kewaspadaan dini. Nah, saya ingin menyegarkan ingatan Bapak dan Ibu sebelum kita dalami ini nilai-nilai dasar bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara ini selama ini dipahami ada 5, tetapi sesungguhnya ada penambahannya 1. Penambahannya ini sebagai semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, saya lagi tidak menjelaskan apa itu cinta tanah air, apa itu sadar berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Inilah nilai dasarnya. Sekarang mari kita dalami nilai-nilai dasar ini. Apa indikatornya? Nah. Jadi yang pertama, cinta tanah air. Nah, Bapak dan Ibu nanti di samping menyusun rencana aksi aktualisasi, rencana aksi aktualisasi yang akan diseminarkan nanti rancangannya itu, di samping itu Bapak dan Ibu oleh penyelenggara diberi juga tugas untuk menyusun kegiatan penerapan nilai-nilai bela negara di tempat tugas masing-masing. Meskipun nanti rencana aksi yang Bapak dan Ibu susun ini tidak diseminarkan. Tidak diseminarkan ya. Tetapi kewajiban bagi setiap peserta. Kewajiban. Nanti yang menjelaskan ini penyelenggara. Sepanjang saya ketahui dari sekian banyak angkatan, ada tugas tambahan untuk Bapak dan Ibu. Di samping melaksanakan aktualisasi dan habituasi rancangan aktualisasi hasil seminar, pada saat yang sama Bapak dan Ibu selama berada di tempat tugas juga diminta menerapkan nilai-nilai bela negara di tempat tugasnya masing-masing. Nah, pertanyaannya, seperti apa bentuk konkretnya itu? Jadi bentuk konkretnya itu Bapak Ibu, misalnya nilai dasar cinta tanah air. Penjabarannya, penjabaran konkretnya, ya, walaupun tidak semua indikator ini bisa dijabarkan di lapangan, tetapi ada beberapa yang sifatnya memang bisa diterapkan. Misalnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Jadi buatlah kegiatan seperti itu. Nanti juga saya perlihatkan tabel yang saya tidak tahu kalau angkatan sekarang. Kalau angkatan sebelumnya menggunakan tabel, sebentar nanti akan kita perlihatkan, akan kita diskusikan.
Jadi yang pertama itu penjabaran dari cinta tanah air dalam bentuk yang konkret, penerapannya adalah termasuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Jadi dibuat pekerjaan ini, terserah Bapak dan Ibu memilih yang mana. Ini kan indikatornya banyak sekali ini. Banyak sekali indikatornya. Maka pilih salah satu atau beberapa, kemudian dibuatkan rencana aksinya. Nah, pada saat aktualisasi sekaligus dilaksanakan. Nah, indikator-indikator ini berulang-berulang dia. Ada beberapa hal yang sama yang sudah dia masuk bagian dari cinta tanah air, tapi masuk juga di bagian dari kerelaan berkorban, rela berkorban. Jadi yang pertama itu kalau Bapak dan Ibu menata lingkungan di kantornya atau di sekolahnya, itu artinya Bapak dan Ibu sedang menunjukkan nilai dasar cinta tanah air. Jadi tidak usah lagi kita gembar-gembor, kita mulai dari tempat tugas kita masing-masing. Nah, kalau belum bisa di tempat tugas, paling sedikit di rumah masing-masing. Bagaimana melestarikan lingkungan hidup. Yang kedua, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kalau mohon maaf, ini tidak ada di sini. Ada juga kelompok kemarin itu tidak ada sama sekali gurunya. Di sini ada guru kah? Tidak ada. Ada guru di sini? Ada? Ada Pak. Nah, kalau guru itu ya gerakan saja murid untuk menanam pohon kah atau apa, atau membersihkan lingkungan atau memperbaiki pagar, itulah rencana aksi bela negaranya. Nah, gitu saja. Nanti kita buat dalam bentuk tabel. Nanti ada tabelnya. Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Ya, menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. Dulu di sekolah itu ada istilah prakarya ya. Dulu pekerjaan-pekerjaan tangan, keterampilan itu. Nah, itu sebenarnya kalau didesain itu termasuk penerapan dari nilai-nilai bela negara. Jadi kita menghargai, suruh anak-anak bikin ini, bikin itu. Bikin saja tong sampahnya, anak-anak bikin tong sampah. Nah, sudah dua nilai, dua indikator yang masuk di situ. Indikator membersihkan lingkungan, melestarikan lingkungan, dan indikator menghargai karya anak bangsa. Jadi mereka bikin tong sampah, karya mereka itu digunakan oleh sekolah sebagai bentuk penghargaan atas karya anak-anak. Kalau itu di sekolah. Menggunakan produk dalam negeri. Kemudian menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah, memahami seluruh ruang wilayah NKRI. Nah, guru-guru agak muda dia ini. Suruh anak-anak bikin peta. Dia tunjukkan sampai pulau-pulau terkecil, misalnya peta Morowali sajalah. Coba. Munculkan itu pulau-pulau. Ini pulau apa namanya? Ini pulau apa namanya? Itu sudah bagian dari penerapan cinta tanah air. Anak-anak kita perkenalkan itu. Ini pulau. Seperti ungkapan mengatakan, tidak kenal maka tak sayang. Kalau mencintai sesuatu itu ya harus dia kenal dulu. Perkenalkan dia dengan wilayah NKRI. Yang dimaksud dengan wilayah NKRI itu ya bukan lagi bola dunia atau peta atlas nasional, itu nggak usah. Kecamatan saja boleh, atau Kabupaten Morowali saja. Apalagi kalau Bapak dan kreatif. Jadi membuat peta dari bahan-bahan lokal. Misalnya dengan menggunakan, kalau Bapak dan Ibu di pantai, dari kerang-kerang, dari apa begitu. Dia menjadi kreatif. Yang pasti Bapak dan Ibu tidak bisa menghindar, harus membuat rancangan aksi atau rencana aksi bela negara. Mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan, menjaga nama baik bangsa dan negara. Jadi memang ada yang bersifat operasional, nanti dipilih saja. Dipilih saja salah satu indikator
atau beberapa indikator dari nilai dasar, atau beberapa nilai dasar dan beberapa indikator. Diterapkan di masing-masing tempat tugas. Nilai dasar yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Nah, bagaimana menerapkan ini? Dibuatkan dalam bentuk yang konkret. Ya, disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Tidak semua memang yang sifatnya langsung bisa dioperasionalkan. Menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini bisa juga disimulasikan ini. Dibuatkan simulasi dia. Menghargai dan menghormati keanekaragaman. Apa yang bisa dibuat sehingga peserta didik atau guru atau warga sekolah, termasuk orang tua murid, bisa menerapkan nilai, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Saya kira ini sering kita dengar. Bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Nah, ini semangat gotong royong. Bagaimana mengimplementasikan, menerapkan di tempat pekerjaan atau di tempat tugas masing-masing. Itu yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara dengan segenap indikatornya. Kalau yang pertama juga 6 indikatornya, ini 6 indikatornya. Nah, di antara 6 indikator ini, silakan Bapak dan Ibu memilih salah satu atau lebih untuk dituangkan dalam rencana aksi. Nanti kan besok ada pendalaman dan umpan balik. Yang berikutnya, yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. Ya. Silakan kalau guru agama ini bagus. Jadi silakan apa yang bisa dilakukan supaya anak-anak ini bisa menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. Misalnya di dalam Islam praktek sholat atau lomba azan dan seterusnya. Itu sudah bagian dari, kalau dia guru agama ya. Kalau agama Kristen ya apalah yang ajaran-ajaran yang sifatnya operasional. Yang penting tujuan akhirnya adalah agar setiap orang dapat menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. Bukan aliran sesat. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam apa ini, nilai kemanusiaan kah? Kalau nilai kemanusiaan itu apa yang bisa dilaksanakan? Misalnya membantu orang, kalau ada orang tua siswa yang sakit, atau anak atau siswa yang lagi isoman, isolasi mandiri. Apa yang bisa dilakukan? Jadi kita membiasakan itu dalam rangka melaksanakan nilai-nilai bela negara. Kemudian meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Pastikan dalam bentuk praktek ini. Tetapi tidak semua ya. Kalau Bapak dan Ibu sudah memilih di nilai yang pertama, ya sudah itu saja. Karena diminta minimal 1, harus ada kegiatan. Harus ada. Kemudian menerapkan prinsip-prinsip nilai-nilai musyawarah. Nah, bagaimana caranya nih supaya anak-anak peserta didik terbiasa bermusyawarah? Ada metode pembelajaran. Saya tidak tahu nama metodenya. Jadi anak-anak simulasi seakan-akan mereka lagi seperti rapat di BPU Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan. Jadi mereka memerankan tokoh. Seakan-akan ini Bung Karno, ini Bung Hatta, ini Muhammad Yamin, ini
Haji Agus Salim ini dan seterusnya dan seterusnya. Nanti dipelajari dulu dialognya itu, kemudian diperkenalkan kepada siswa, kemudian mereka bermusyawarah. Itu ke dalam rangka penerapan nilai-nilai bela negara. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan sesungguhnya, banyak. Apalagi ada 5 nilai bela negara. Dia ada 5 nilai-nilai bela negara. Dari 5 itu setiap nilai dasar melahirkan 6 indikator. Berarti ada 30 indikator. Nah, dari 30 indikator itu pilih salah satu atau lebih dari satu. Yang penting harus ada kegiatan yang bersifat penanaman nilai-nilai bela negara. Menghormati serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Silakan dipikirkan, adakah kegiatan yang bisa dituangkan dalam rangka mendidik atau mengajak siswa atau warga sekolah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, ini saling membantu dan tolong-menolong antara sesama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana bergotong royong. Jadi lingkungan bersih, pada saat yang sama kita juga sudah menanamkan nilai gotong royong atau bekerja sama. Yang keempat, coba lihat tadi anunya Bapak dan Ibu, di monitornya Bapak dan Ibu sampai jam berapa itu di set. Tidak ada. Nggak ada jamnya di situ? Ada, Pak. Sampai jam berapa? Masih ada waktu 1 jam 13 menit, Pak. Oh, 1 jam. Berarti kita selesai ini jam 3 ya? Jam 3 ya? Jam 3 selesai ya? Iya, Pak. Lima- Jam 3.15. Jam Oh, 3.15, Pak. 3.15. Oke. Karena jam 4 saya geser lagi ke Toli-Toli. Baik. Oh, iya. Ya. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikatornya rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosial kulturalnya. Nah, ini kan sekarang lagi pandemi. Bisa saja ada orang tua siswa atau keluarga siswa atau siswa itu sendiri, bahkan mungkin guru. Bisa saja ya, yang sedang menjalani isolasi mandiri. Nah, bagaimana membuat kegiatan yang bisa menyelesaikan kesulitan orang. Tinggal Bapak dan Ibu saja yang merekayasa. Kira-kira apa yang perlu dibikin? Dalam rangka menanamkan atau menerapkan nilai-nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, ini berulang lagi, ini poin 2 ini. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Tadi sudah kita bicarakan. Jadi memang sama halnya di nilai dasar PNS itu, Pak. Nilai dasar PNS itu banyak nilai yang berulang, tetapi dengan makna yang berbeda. Kalau di nilai dasar PNS itu, Bapak, aneka itu nilai jujur berulang 3 kali dia. Ada jujur di akuntabilitas, ada jujur di etika, ada jujur di anti korupsi. Jadi sama dengan ini, ada beberapa nilai dia berulang. Indikatornya berulang. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, kita sudah bicarakan tadi di nilai dasar sebelumnya. Yang berikutnya, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara. Ya. Mungkin ini begini biasa ini. Kalau nomor 3 ini. Sering orang menggunakan kalau ada lomba apa ya? Menyumbangkan tenaga pikiran. Biasanya lomba-lomba seperti kemarin ya, kalau dalam skala nasional. Dilombakan itu bagaimana merancang ibu kota negara. Nah, beberapa orang akhirnya keluar pemenang 1, 2, dan 3. Kira-kira begitu. Kira-kira kalau siswa itu sudah kelas 5, 6, bisa dilombakan. Apa yang bagus ya? Dilombakan supaya target kita, mereka bisa menyumbangkan kemampuan dia, pikiran dia,
untuk kepentingan orang banyak. Apa sayembara biasa. Sayembara kemarin juga rancangannya Masjid Agung Palu itu disayembarakan juga. Diumumkan silakan didesain, yang pemenangnya gambarnya yang dipakai, desainnya yang digunakan. Tentu diberi hadiah yang menang. Yang berikutnya membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing. Nah, jadi Bapak dan Ibu bekerja dengan sungguh-sungguh dengan profesinya, sesungguhnya sedang melakukan kesediaan berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi kemampuan awal bela negara itu bagi PNS dimulai dari profesi dia. Memulainya dari profesi. Ketika kita bersungguh-sungguh, bertanggung jawab melaksanakan profesi itu, maka sesungguhnya kita sedang membela negara. Gitu ya. Tapi sebaliknya bagi mereka-mereka yang mengkhianati profesinya, sudah diangkat jadi pegawai negeri, sesungguhnya dia sedang mengkhianati pada negara. Jadi membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi. Kemudian berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Di bidang apa saja? Di bidang apa saja? Anda ikut berpartisipasi mensukseskan vaksin. Jadi berpartisipasi aktif. Mungkin di implementasi ini Bapak dan Ibu hanya membuat apa? Bagi Bapak dan Ibu yang kerja di puskesmas ya. Mungkin membuat baliho saja. Baliho yang mengajak orang tentu atas persetujuan pimpinan. Pimpinan tanya, untuk apa baliho ini? Sebagai Pak, penerapan nilai-nilai bela negara. Jadi balihonya itu mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam membangun masyarakat bangsa dan negara. Jadi partisipasinya itu mungkin terkait dengan vaksinasi misalnya. Sudah bikin satu baliho, tempatkan di tempat yang strategis. Nah, itulah bukti bahwa Bapak dan Ibu selama aktualisasi sudah menerapkan nilai bela negara. Kalau ditanya nilai bela negara yang mana? Rela berkorban untuk bangsa dan negara, indikator kelima. Berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Yang terakhir ini saya tidak rela berkorban untuk apa itu? Rela berkorban yang keenam. Untuk kepentingan Bisa bangsa dibaca? dan negara. Rela berkorban Tanpa untuk pamrih. kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih. Bangsa dan negara. Saya kira sudah berulang 3 kali juga itu. Di nilai pertama ada, di nilai yang ketiga barangkali itu ada juga. Jadi ada indikator ini berulang-ulang dia muncul. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Integritas dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara. Memiliki kemampuan integritas dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara. Memiliki kemampuan integritas. Saya tidak bagaimana menjabarkannya ini ke dalam tataran operasional. Memiliki kemampuan, integritas dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa. Nanti dipikirkanlah kalau diterjemahkan ke dalam penerapan seperti apa bentuknya. Mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman. Ini yang kemarin isu kontemporer. Mungkin di sini nanti Bapak dan Ibu mengajak orang untuk bijak bermedia sosial. Gitu ya. Supaya tidak sembarang menyebar-nyebarkan isu. Atau kemampuan literasi. Yang ketiga, senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik, mental yang baik. Ya, saya kira ini tanpa dijelaskan ini. Jadi yang paling penting itu adalah kesehatan jasmani dan rohani. Bapak dan Ibu hanya bisa diangkat jadi pegawai dengan 2 syarat. Untuk mengalihkan status dari CPNS ke PNS syaratnya cuma 2.
Syarat pertamanya sudah mengikuti diklat. Dibuktikan dengan sertifikat. Nah, itulah sementara Bapak dan Ibu mengikuti diklat ini. Syarat yang kedua apa? Untuk dialihkan statusnya menjadi PNS. Jadi syarat pertama sudah mengikuti diklat. Dibuktikan dengan sertifikat. Ya, syarat yang kedua? Syarat yang kedua apa? Mungkin penerapan nilai bela negara di tempat tugas, Pak. Jadi kalau dibaca undang-undang, syarat pertama itu mengalihkan statusnya CPNS menjadi PNS. Syarat yang pertama sudah lulus diklat. Yang kedua sehat jasmani dan rohani. Jadi betapa pentingnya itu sehat jasmani dan rohani. Jadi senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik. Jadi syarat yang akan jadi pegawai negeri dari CPNS menjadi PNS cuma 2, telah mengikuti diklat. Yang kedua sehat jasmani dan rohani. Karena sudah proses testing sudah selesai. Tinggal 2 itu. Saat diperiksa nanti dalam keadaan sehat. Tidak stroke. Sehat jasmani dan rohani. Nah, bikinlah kegiatan yang mengarah ke sana. Bagaimana menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Terjemahkan dia ke dalam penerapan. Bukan lagi pernyataan, tapi sudah penerapan. Di tempat tugas masing-masing. Memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman. Nah, jadi siswa anak-anak kelas 5 atau anak-anak SMP, silakan Anda menyusun kearifan lokal di tempat tinggal Anda masing-masing. Apa yang Anda pahami, apa yang Anda ketahui. Kearifan-kearifan apa saja ada di tempat kerja Anda, apa di tempat tinggal Anda. Nah, itu dalam rangka agar siswa tadi memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal. Itu sesungguhnya Bapak dan Ibu sedang menerapkan nilai bela negara. Nilai dasarnya memiliki kemampuan awal bela negara. Indikatornya memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dan menyikapi setiap dalam menyikapi setiap ancaman. Yang terakhir memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaannya, menjaga sumber daya alam. Apalagi Bapak dan Ibu yang sekolahnya di pinggir pantai, bagaimana mengajak siswa untuk berpikir ke arah itu. Tetapi tidak tiba masa tiba akal. Dibuatkan dulu perencanaannya. Letakkan di situ. Nilai dasarnya ini, indikatornya ini, aksi satunya ini, aksi 2-nya ini, aksi 3-nya ini. Kapan dilaksanakan? Aksi 1 minggu pertama, aksi 2 minggu kedua, dan seterusnya. Baik, saya kira inilah yang terkait dengan materi. Ini kita sambil dikejar-kejar, kita menjaga jangan belum selesai materi ini terlempar lagi. Jadi, alhamdulillah ini aman sampai di finish. Nah, ini tinggal penambahan. Besok nanti kita ketemu itu tinggal umpan balik. Nah, umpan balik itu Bapak Ibu segera dipersiapkan memang. Umpan balik itu maksudnya begini. Ibarat orang main bola, kalau selama ini bola lebih banyak saya kuasai, maka di umpan balik itu Bapak dan Ibu yang lebih banyak berbicara. Menyampaikan umpan balik terkait dengan 3 modul yang sudah kita bicarakan. Terserah apakah itu wawasan kebangsaannya, apakah itu validasi isu kontemporernya, atau soal penerapan nilai bela negara. Nah, jadi nanti Bapak dan Ibu yang aktif menyampaikan, kemudian kita diskusikan bersama. Jadi begitu umpan balik. Akhirnya sampai kita pada kesimpulan terkait dengan kesiapsiagaan bela negara, maka ada beberapa hal yang bisa dibuat. Masih ada 1 ya. Nah, ini tinggal tambahan. Sebenarnya kalau ditanya peserta, rata-rata menjawab 5. 5 itu nilai bela negara. Ini ada ketambahan 1, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Karena ini visi negara kita ini.
menjadikan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Itu mimpi kita bersama. Visi negara Indonesia. Nah, yang pertama itu tidak berputus asa ketika menghadapi persoalan kehidupan Nah, ini kan semangat ya. Jadi semangat itu artinya sulit untuk sulit dituangkan dalam bentuk kegiatan fisik yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Semangat. Artinya begini. Terkait dengan persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak ada habis-habisnya masalahnya. Nggak ada habis-habis. Ada-ada saja. Ada-ada saja. Siswa di sekolah berkelahi, tawuran, ada-ada saja. Ya, ada saja anak-anak yang nakal. Jadi maka semangat yang perlu dibangun tidak boleh putus asa. Karena itu sudah dinamikanya itu. Dinamika. Tidak pernah kita sunyi atau tidak menghadapi masalah, pasti. Sedangkan rumah tangga saja, bahkan pribadi saja, apalagi urusan bermasyarakat dan bernegara. Dimanapun Anda berada, pasti menemui itu. Ada-ada saja. Sehingga perlu dibangun semangat. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah. Karena itu memang sudah dinamika berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Ada saja masalah yang muncul di tengah-tengah itu. Yang kedua, bekerja keras untuk kesejahteraan diri dan masyarakat. Nah, jadi kalau dihitung-hitung gaji ini tidak cukup untuk mensejahterakan diri dan keluarga. Rasa-rasanya memang tidak cukup. Apalagi kalau saya juga waktu jadi pegawai tidak langsung punya rumah. Kan gitu ya. Pindah-pindah. Jadi perlu kerja keras. Kalau mengharap gaji, kemungkinan sulit. Kalau mengharap gaji. Gaji doang saja. Maka perlu ada semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat dan masyarakatnya yang adil dan makmur. Sejahtera maksudnya. Nah, makanya negara ini kita diminta bekerja keras untuk kesejahteraan diri dan masyarakat. Jadi diri dan masyarakat. Jangan Anda mengurus anaknya orang yang terlantar, anaknya ibu sendiri terancam terlantar. Anda sibuk mengurus anaknya orang, tapi anaknya kita sendiri terancam terlantar juga. Terlantar pendidikannya, terlantar kesehatannya, terlantar macam-macam. Maka diperlukan semangat bekerja keras untuk kesejahteraan diri dan masyarakat. Lakukanlah aktivitas yang bernuansa ekonomis produktif sepanjang tidak mengganggu tugas pokok sebagai PNS. Gitu ya. Barangkali mau membangun kios atau bagaimana, bagi yang dekat dengan laut, usaha apa yang bisa dibuat? Bagi yang dekat, bagi yang berada di pedalaman, kebun apa yang bisa dibuka? Bagi yang dekat dengan pasar, bisnis apa yang perlu dikembangkan? Catatannya satu, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok sebagai PNS. Memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan dan hak asasi manusia. Memperjuangkan kedaulatan rakyat, keadilan dan hak asasi manusia. Kedaulatan rakyat ini ya keterlibatan kita dalam proses pemilihan dan seterusnya. Keadilan ya ikut serta mensejahterakan diri, keluarga dan orang lain. Karena kemiskinan itu anti dari keadilan. Kemudian mempraktekkan clean of governance. Bagaimana membentuk kepemerintahan yang baik. Kepemerintahan yang baik dan bersih itu adalah bebas dari KKN. Jadi ada upaya-upaya ke arah itu. Menerapkan jiwa, semangat, dan nilai kejuangan 1945. Jadi semangat 45. Kita sudah bicara bagaimana Pak Jenderal Sudirman dalam keadaan seperti itu tetap semangat
Kira-kira begitu ya. Yang terakhir memanfaatkan kearifan lokal. Nah, kearifan lokal balik lagi nih. Baik Bapak dan Ibu, sebelum lanjut saya izin sebentar ke toilet ya. Izin dulu. Iya, Pak. Oke, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi kita sampai dengan sampai jam berapa tadi? 3.15. 3.15 Pak. Oh ya, masih ada 3.15, waktu. Pak. Masih lumayan waktu yang masih tersisa. Nah, akhirnya dari seluruh indikator itu kira-kira ada beberapa hal yang konkret yang bisa kita tuangkan dalam rencana aksi penerapan nilai-nilai bela negara. Yang pertama itu ya sistem keamanan lingkungan itu ya termasuk kebersihannya. Kebersihannya, kelestariannya, dan termasuk keamanan di dalamnya, sistem keamanan dan lingkungan. Jadi banyak hal yang bisa diterjemahkan. Jadi satu saja dia ambil misalnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah atau lingkungan kantor atau lingkungan apa saja. Atau melakukan kegiatan penanaman. Apalagi beberapa waktu yang lalu orang lagi demam-demam dengan bunga. Coba dilakukan itu. Ya. Kita melakukan apa sebagai bukti bahwa kita cinta tanah air. Ya. Saya, Bapak dan Ibu, aduh. Kenapa ini? Screen sharing. Oke, yang kedua bisa dalam bentuk kepedulian, misalnya begini, di Morowali itu kalau ada lokasi-lokasi yang rawan banjir misalnya, atau rawan apalah begitu, rawan bencana, kita melakukan upaya pencegahan. Kita giring anak kelas 4, kelas 5, kelas 6, melakukan kegiatan apa di sana. Membantu korban bencana.
Jadi membantu korban bukan nanti terjadi korbannya ya, mencegah juga boleh. Dibuatkan diterapkan. Kemudian menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri. Nah, kemarin kan ada foto itu ya, foto bagaimana kesenjangan, bagaimana betapa berbaliknya keadaan dibandingkan dengan negara luar. Negara luar itu sangat mencintai negerinya, dan itu terlihat dari keseriusan mereka menjaga kebersihan lingkungannya. Salah satu bentuk. Ada upaya ceramah-ceramah untuk mencegah bahaya narkoba, mencegah perkelahian antar perorangan, antar kelompok, dan seterusnya. Mengakui, memahami, menghargai perbedaan sara, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya coba perlihatkan secara sepintas, nanti kita dalami. Kira-kira inilah tabel ini Bapak Ibu masih dipakai 2 tahun lalu. Udah tahu sekarang ya. Nah, ini dia. Mungkin masih dipakai ini. Jadi inilah format rencana aksi bela negara. Dan Anda diminta membuat ini. Angkatan Latsar Angkatan 90 Kabupaten Morowali. Kan gitu ya. Nama ya, nama Bapak dan Ibu. NDH nomor daftar hadir. Oke. Instansi SMP negeri titik-titik. Nama mentor, jabatan mentor, wakil kepala sekolah, Wakasek 1, Wakasek 2, atau kepala sekolah, atau kepala puskesmas, atau kasubag, atau kepala seksi, atau kasubdit. Ya, jelas saya kira? Ya, nilai bela negaranya apa? Cinta tanah air. Indikatornya menjaga kebersihan lingkungan. Oke? Gitu ya. Cinta tanah air, menjaga kebersihan lingkungan. Aksi 1. Nah, aksi 1, apa aksi 1? Aksi 1 menyiapkan siswa kalau di sekolah ya. Aksi 1-nya menyiapkan siswa menyiapkan sarana kebersihan. Nah, sapu, tong sampah. Nah, itu selesai minggu pertama itu. Minggu kedua, kerja bakti massal. Tentu harus didukung kepala sekolah. Tidak boleh Anda membuat pekerjaan tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Jadi sudah selesai minggu pertama, minggu kedua. Minggu pertama bawa sapu, bikin tong sampah. Minggu kedua, aksi 2, kerja bakti massal. Aksi ketiga, apa? Aksi ketiga, habis kerja bakti, menanam pohon, atau menanam bunga, atau menanam bunga lah, atau membuat taman di depan kelas. Kalau sampai minggu keempat selesai itu sudah. Kalau perlu, kalau Bapak dan Ibu ada uang, beli cat pagar itu, biar cuma depannya saja, sehingga habis latsar terlihat betul ada perbedaan, ada perkembangan. Itu dari sisi fisik. Jadi ini serius punya. Bapak dan Ibu bekerja ini bukan untuk siapa-siapa. Kalau sudah begitu, jadi satu indikator saja. Jadi nilai bela negaranya, nilai cinta tanah air, indikatornya menjaga kelestarian lingkungan. Aksinya ada 4, karena 4 minggu. Menyiapkan sapu dan tong sampah minggu pertama, dari tanggal sekian sampai sekian. Kemudian melakukan kerja bakti minggu kedua. Melakukan penanaman pohon minggu ketiga. Pengecatan pagar atau pembuatan taman depan kelas minggu keempat. Udah, selesai. Itulah bukti bahwa Bapak dan Ibu cinta tanah air. Jadi saya ingin perlihatkan kembali ini gambar ini. Masih adakah foto kemarin itu?
Nah, inilah bukti cinta tanah air, Bapak. Jadi lihatlah potret negara ini. Jadi tanpa keluar-keluar, tanpa teriak-teriak kelihatan. Nah, kita kalau ke beberapa daerah, kita terkagum-kagum ya. Terutama yang sudah memperoleh hadiah apa itu Adipura. Wah, luar biasa bersihnya Bapak. Luar biasa. Luar biasa. Kemanapun kita memandang, nyaris tidak ada sampah. Nah, bagaimana kita berpikir di Morowali, mulai dari tempat tugas kita masing-masing. Ini tidak main-main ungkapan bahwa kita mencintai NKRI. Biarlah orang lain bicara miring, nggak apa-apa. Dia kan tidak paham. Ya, kita mulai dari lingkungan keluarga kita mulai dari lingkungan sekolah, puskesmas, dan seterusnya. Kita yang memulai, alumni Laksar yang memulai, tapi tidak usah gembar-gembor. Nggak usah. Dalam diam kita bekerja. Kita buktikan. Ini saya sadar, dia paham itu bukti cinta tanah air. Di mana-mana kita akan pasti melihat suasananya seperti inilah, seperti gambar ini. Nah, kalau seperti ini modelnya, untuk apa kita teriak-teriak cinta tanah air? Karena terbukti kita orang yang paling cuek, yang paling tidak, coba lihat, tumpukan-tumpukan macam-macam. Di mana-mana kita melihat pemandangan seperti itu. Kenapa? Karena orang tidak tahu seperti apa menjabarkan sebagai bukti dia cinta tanah air. Karena tidak mungkin kita kembali seperti apa yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman misalnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi Bapak dan Ibu guru, mulailah berpikir. Pikir bagaimana caranya ini. Saya kira itu. Silakan kalau ada pertanyaan terutama terkait dengan penerapan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara. Ada beberapa nilai dasar. Ini kalau nilai dasarnya 6 kali 6, 36 indikator. Tinggal dipilih salah satunya. Atau beberapa. Ya, nanti kita mulai besok. Kita umpan balik, kemudian diakhiri dengan pendalaman. Umpan baliknya terserah. Boleh. Saya kira sampai di sini saja materi hari ini. Kita siap-siap untuk, kalau ada pertanyaan, kita manfaatkan waktu kurang lebih 30 menit. Silakan Bapak. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan teman-teman. Apa yang perlu didiskusikan? Silakan. Silakan. Silakan Pak. Ya, silakan. Ini Pak rencana aksi bela negara. Ya. Mungkin saya terlempar tadi jadi Pak. Ini dilakukannya kapan Pak? Terus setiap aksi itu kan ini kayaknya maksimal 4 Pak atau bisa lebih Pak? Terus ini buktinya Pak, buktinya itu seperti apa Pak? Ya. Baik, pertanyaan pertama kapan dilakukan? Bersamaan dengan aktualisasi. Cuman ini tidak diseminarkan. Nah, nanti ada penjelasan lanjutannya dari penyelenggara nanti. Ya. Nah, indikatornya silakan lebih dari 1 boleh. Nilai dasarnya lebih dari 1 boleh. Tetapi ingat waktunya Anda bersamaan dengan berakhirnya aktualisasi, berakhir juga ini. Bahkan kemarin itu sebagian teman-teman membuat laporan aktualisasi melampirkan ini. Ada yang melampirkannya. Nanti didengar penjelasannya penyelenggara. Apakah
aksi bela negara dilaporkan bersamaan dengan dengan pelaksanaan aktualisasi, atau dia berdiri sendiri. Memang ada dua model itu, ada yang berdiri sendiri, ada yang melampirkan. Jadi ini penilaiannya langsung ke penyelenggara. Kami hanya menjelaskan. Dan tidak bisa tidak Bapak dan Ibu diminta untuk menjabarkannya ini. Maka pilihlah tema-tema atau indikator-indikator yang selesaikan. Dan memang yang paling mudah ini bagi guru. Guru sangat mudah. Mungkin puskesmas juga. Yang agak repot ini Bapak dan Ibu sebagai staf di dinas atau di OPD, di badan atau di dinas. Agak repot memang. Nah, sudahlah, kalau repot tidak usah gembar-gembor, tanam saja, kasih bye-bye saja itu bunga-bunga di kantor. Orang tanya tidak usah. Anda dalam diam bekerja. Sebagai bukti bahwa kita cinta tanah air. Ya. Kalau ditanya cukuplah atasannya yang tahu. Pak, ini jadi laporan saya nanti, Pak. Itu taman atasannya, Pak, itu bunga yang di sana itu Pak saya tambah, kebetulan ada pohon di rumah begini dan begini. Ambil dokumentasinya sebagai bukti fisik. Ketika Bapak dan Ibu mulai menyiapkan bibit, kemudian menanam dan menyiram. Itulah bukti fisiknya. Ya. Kalau bukti fisiknya dia terkait dengan nilai bela negara cinta tanah air, indikator kebersihan atau penataan lingkungan. Jadi aksi 1 menyiapkan bibit, aksi 2 menanam, minggu kedua, aksi ketiga memelihara. Kalau ada pemupukan atau mungkin aksi pertama pengadaan bibit, ini yang lama mungkin penanaman karena bibit mungkin 10. Jadi 1 hari 2, 1 hari 2. Akhirnya 5 hari habis. Kalau di sekolah relatif gampang. Gampang dia, kerahkan siswa saja. Yang jadi persoalan saya sendiri kalau di kantor. Nah, tentu harus saya pamit dengan atasan saya, Pak, karena di Latsar ini ternyata kita juga diminta untuk membuat rencana aksi bela negara. Jadi saya melakukan aktivitas yang pertama itu menanam pohon yang ada di depan itu. Pohon di sana kan cuma 3, nah, maunya saya tambah. Dan itu kan menjadi kenangan itu. Apalagi kalau Bapak dan Ibu serius, cari itu pohon-pohon pelindung yang bagus memang. Yang ada di pertanian itu. Apa itu? Bunga pohon apa itu? Manohara. Nah itu. Enak orang pakai berlindung. Ya, ada kan bunga pohon manohara ya, yang kayak payung itu. Yang kayak payung. Nah, itu mungkin mahal harganya, beli 3. Itulah yang Anda buktikan secara fisik. Begitu ya, Pak Muslimin, begitu jawabannya. Nah, Pak Muslimin terlempar lagi. Tidak, Pak. Ya, jadi begitu penjelasannya, Bapak. Jadi indikatornya 1, aksinya yang lebih dari 1. Nah, supaya selesai minggu keempat. Ya, pada saat yang sama Anda juga sebenarnya begini. Untuk kegiatan ini, kegiatan tidak perlu Bapak dan Ibu yang turun tangan. Dan memang di mana-mana ada kegiatan, baik itu PKP, PKA termasuk Latsar, pasti mengeluarkan uang, pasti. Tidak ada yang gratis ini. Pasti Bapak dan Ibu mengeluarkan uang untuk menunjang pelaksanaan Latsarnya. Misalnya guru membuat media belajar, nah pasti mengeluarkan uang, pasti. Apalagi media belajarnya misalnya menggunakan apa ya, macam-macam itu digunakan biasa saya lihat. Jadi kalau 100-200 ribu pasti ada yang keluar. Nah, tambah lagi kalau Bapak dan Ibu mau beli bibit di sini. Memang begitu. Semakin tinggi diklat yang Anda ikuti, biasanya semakin meningkat juga pengeluarannya. Kalau di PKP, besar lagi. Kalau kepala bidang, ya pasti besar lagi.
Karena perubahannya semakin, skop perubahannya berbeda dengan staf. Jadi saya kira begitu ya. Jadi memang supaya diingatkan, jangan kaget kalau memang ya enggak usah bikin laporan saja, pasti mengeluarkan uang. Apalagi melaksanakan kegiatan inovasi, pasti ada pengorbanannya. Baik, masih ada yang lain, silakan. Ada yang lain, silakan. Saya lagi mungkin Siapa Pak. lagi, silakan. Ya, silakan. Saya Pak. Silakan. Siapa duluan, silakan. Saya Pak. Saya Ya, ingin silakan. bertanya, tapi agak melenceng dari materi hari ini Pak. Tidak apa-apa Pak? Tidak apa-apa. Iya Pak, terkait tugas kemarin Pak, tugas kelompok dari kelompok 1 ini Pak, kelompoknya tidak dibagi, jadi kami mengerjakannya satu kelompok Pak, 10 orang, dan tugasnya sudah selesai. Cuman masalahnya kan bisa akses ke Labjar Pak, karena tidak ada ketuanya untuk di akses Pak, begitu Pak, seperti itu. Iya, jadi begini. Kalau urusan, kalau tugas saya mengupload tugas. Kalau tidak ada tugas, Bapak tanyakan ke saya. Begitu, kira-kira begitu ya. Atau laporkan ke penyelenggara, Pak ini tugasnya belum masuk. Karena tidak semua juga mulus tugasnya, tidak semua. Misalnya angkatan 87, sampai hari ini tidak bisa masuk tugas itu. Nah, kalau menyangkut pembagian kelompok dan penunjukan ketua itu bukan saya yang menunjuk. Coba minta petunjuk ke penyelenggara. Nanti mereka yang membagi. Mereka yang membagi, ini 5 orang. Nah, biasanya tugasnya masuk, Bapak dan Ibu lagi yang terhalang untuk menguploadnya. Nah, biasanya tugasnya sudah ada, saya lagi yang terhalang memberi nilai. Jadi begitulah dinamikanya di IT ini. Kemarin saya ditanya, saya bilang tidak usah terlalu gelisah, karena ini bukan salahnya siapa-siapa. Kita juga mau cepat, sistem tidak mengakomodir. Anda juga mau cepat, kadang juga terhalang. Jadi intinya sering-seringlah main-main ke Labjar. Kalau tidak tembus hari ini mungkin besok. Tapi terkait dengan pengaturan pembagian kelompok itu, yang membagi itu selama ini penyelenggara. Karena tidak bisa diupload kalau tidak ada ketuanya. Makanya biasanya 10 orang itu dibagi 2. Jadi 10 orang jadi 2 kelompok lagi, 5 orang, setiap 5 orang 1 kelompok. Ada yang bilang, Pak, tapi kan di situ ada deadline-nya. Nggak usah ikut deadline. Kalau sudah, kan pada akhirnya yang penting itu nilai masuk. Kan gitu. Yang penting sudah nongkrong di situ, entah terlambat Anda bikin atau tidak, kasih masuk. Tidak jarang ini, nanti sudah menjelang penutupan, baru kita dihayu-hayu. Pak, ini nilainya kelompok ini belum masuk, Pak. Nilai ini belum masuk. Karena banyaknya angkatan. Nah, kita pada saat ada waktu, kita akses ke Labjar, tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Kita tongkrongi pagi, kita buka pagi-pagi juga tidak bisa masuk. Nah, akhirnya kita tinggalkan, sudah lupa. Sudah mau penutupan orang 2 hari lagi. Nilai belum masuk. Jadi begitu ya, nanti pembagiannya itu ditanya yang mengarahkan ini. Karena banyak sekali teman-teman yang terlibat itu. Karena 1 orang 1 kelompok. Nanti ditanya ke sana ya. Siapa tadi bertanya itu? Saya Pak. Jangan-jangan yang bertanya sudah terlempar. Jadi begitu Pak ya. Pak siapa ini? Pak siapa ini? Muslimin Pak. Nah, Pak Muslimin nanti ditanya ke sana ya. Kasih tahu, Pak, ini syaratnya di Labjar ini rupanya harus dibagi kelompok. Tidak bisa kita upload kalau tidak ada ketua kelompoknya. Mohon petunjuk siapa yang membagi ini. Nah gitu ya.
Karena Pak Bahrun bilang kata bukan kewenangan dia membagi. Siap, Pak. Nah, gitu ya. Sudah, suruh bagi saja dorang. Apa di situ? 55. Oke. Jadi buatlah rencana aksi penerapan nilai dan indikator bela negara di tempat tugas masing-masing. Inilah tabelnya. Kayak gitu ya. Silakan, masih ada yang lain? Masih ada waktu? Saya, Pak. Ya, silakan Ibu Dewi. Ya. Terima kasih, Pak. Yang saya akan tanyakan di sini, tadi saya agak kurang paham itu, Pak, tentang rencana aksi. Yang saya mau tanyakan, apakah rencana aksi yang akan kita buat ini harus sesuai dengan tupoksi masing-masing atau boleh di luar tupoksi, Pak? Terima kasih. Oh, itu bedanya rancangan dengan aksi bela negara. Kalau rancangan aktualisasi tidak boleh keluar dari tupoksi. Kalau rencana aksi bela negara mengacunya ke nilai bela negara. Bukan tupoksi arahnya. Rujukannya nilai-nilai bela Ya, negara. Pak. Gitu ya, itu bedanya. Kalau rencana aksi perubahan Ya, Pak. tidak boleh keluar dari tupoksi. Karena mau yang diperbaiki itu tugas pokok dan fungsi. Itu yang mau diperbaiki. SKP-nya Bapak dan Ibu. Nah, sementara kalau rencana aksi bela negara, kita merujuk kepada nilai dan indikator. Nah, ini. Buat rencana aksi perubahan, nilai penerapan, bukan perubahan. Buat rencana aksi penerapan, nilai dan indikator. Nilai, jadi sebutkan dulu nilainya. Nilai cinta tanah air, indikator kebersihan lingkungan atau pelestarian lingkungan. Indikatornya itu. Aksinya, nah, aksinya 1. Menyediakan sapu dan pot atau membuat tong sampah. Yang kedua, menggerakkan siswa untuk kerja bakti. Yang ketiga, menanam pohon. Yang keempat, yang penting ada hubungannya dengan penataan lingkungan. Cat pagar atau bikin taman di depan kelas. Nah, kalau semua guru bikin seperti itu, saya yakin, Pak, pasca Latsar secara fisik terjadi perubahan pemandangan. Kalau satu sekolah itu ikut 3 gurunya, 3 guru ikut bersamaan, kan ada sekolah begitu, Pak. 1 kali penerimaan sampai 7 di sana. Nah, mereka ikut Latsar. Begitu dia kembali membuat semua aksi penerapan nilai dan indikator bela negara secara fisik langsung terlihat perubahan. Belum lagi kita telusuri ke dalam. Mulai ada perubahan media belajar, perubahan metode belajar, bagaimana menggerakkan partisipasi orang tua, bagaimana bekerja sama dengan komite. Semua sedang terjadi perubahan. Itu yang kita harapkan. Jadi begitu kira-kira Ibu Dewi, kalau Ibu mau menyusun rancangan aksi perubahan, tidak boleh keluar dari tupoksi. Tetapi kalau Ibu membuat rencana aksi penerapan nilai dan indikator, rujukannya atau referensinya adalah nilai dan indikator bela negara. Saya kira begitu ya. Ya, terima kasih, Pak. Sedikit lagi, Pak. Ya. Ya, mungkin ada sedikit saya mau tanyakan lagi, Pak, tentang rencana aksi ini. Kan apakah pasti ada dokumentasi yang mendukung kegiatan kita, Pak. Apakah kita disediakan link untuk mengupload dokumentasinya atau bagaimana, Pak? Soalnya tadi saya lihat cuma seperti format pengisian saja yang ada. Terima kasih. Ini bukti fisik. Bukti Iya, fisik Pak. ini menunjukkan dokumentasinya Bapak dan Ibu. Nah, dilaporkan kemana nanti ini? Itu gaweannya penyelenggara yang menjelaskan. Apakah secara fisik? Makanya saya katakan tadi, ada peserta di angkatan sebelumnya justru memasukkan laporan ini menjadi lampiran dari laporan aktualisasi. Jadi lampirannya dia. Nah, tapi kalau penyelenggara angkatan ini menghendaki lain, dia dilaporkan secara terpisah, ya dipisah. Nah, jadi yang menjelaskan laporannya nanti penyelenggara tentang
aksi penerapan nilai bela negara. Apakah dia dilaporkan di-upload atau bagaimana, atau dilaporkan langsung ke penyelenggara, mengirim filenya, bisa juga. Karena dia berakhirnya hampir bersamaan dengan rancangan aktualisasi, maka biasanya pelaporannya hampir bersamaan. Nah, di sini dokumentasinya Bapak Ibu. Di bukti fisik, bukti fisik maksudnya. Ya. Saya kira itu. Oke, masih ada yang lain, masih ada waktu. Masih ada yang lain, silakan. Masih ada yang lain, teman-teman, silakan. Silakan kalau masih ada yang lain. Tempat, waktu, bukti. Materi kita sesungguhnya sudah habis. Kita sampaikan secara maraton, karena kita menghindari jangan sampai di pertengahan jalan terlempar lagi. Nah, sekarang karena materinya sudah habis, tinggal dari Bapak dan Ibu. Kalau ada yang perlu, kalau tidak ada ya kita bubar. Karena saya lagi bersiap-siap ke Toli-Toli yang tabrakan dengan, ya tabrakan semua tadi, tiga-tiga tabrakan. Waktunya bersamaan semua pagi. Saya Pak. Nah, silakan. Terima kasih. Ini Pak yang saya ingin tanyakan masalah tugas individual yang sudah dikirim di Kolapcar itu Pak. Kan yang tugas yang kedua itu Pak, di situ rumuskan beberapa kegiatan implementasi atau penerapan nilai bela negara pada pelaksanaan tugas sehari-hari. Itu maksudnya pelaksanaan tugas sehari-hari kita di dinas itu Pak. Di tempat tugas sehari-hari, di tempat tugas. Maksud tempat tugas sehari-hari. Terus ini Pak, maksudnya dengan belum mengerti saya Pak bedanya dengan yang tugas yang satunya tadi. Kalau yang pertama tadi kan sudah dijelaskan tentang rencana aksi kegiatannya ini. Terus bedanya dengan yang ini maksudnya bagaimana ya Pak? Kalau ini di tempat tugas Ibu bertugas di mana? Di SMP Dinas mana? Pertanian Pak. Nah, di Dinas Pertanian Ibu menanam. Ibu menanam, membersihkan lingkungan atau kegiatan apa saja yang dikaitkan dengan nilai dasar dan indikatornya. Jadi di tempat tugas, bukan di uraian tugas, di tempat tugas. Kalau uraian tugas itu untuk aktualisasi. Kalau aktualisasi tidak bisa membuat isu yang keluar dari uraian tugas. Kalau ini pekerjaannya dikembalikan ke tempat, lokusnya. Kalau di SMPA, di SMPA. Kalau di Dinas B, di Dinas B. Tinggal dipilih kalau seandainya Ibu mengambil nilai bela negara cinta tanah air, kemudian indikator penataan lingkungan, berarti lingkungan yang ditata itu di tempat tugasnya Ibu. Nah, tugas yang kemarin di Kolapcar itu kan tidak implementatif dia. Hanya menyebutkan saja. Kira-kira nilai-nilai apa yang bisa diterapkan di tempat tugas. Kan dianalisis saja. Kalau ini terapan, kalau yang 1 bulan nanti terapan dia. Makanya ada aksi 1, ada aksi 2, ada aksi 3. Harus ada actionnya. Kalau yang di Kolapcar itu sekedar kemampuan menganalisis. Oh, ini saya bisa terapkan di sana. Indikator rela berkorban,
kemudian nilai rela berkorban, indikator ini sekira bisa dikaitkan dengan pekerjaan di tempat tugas. Tunggu dulu, coba baca soalnya. Jangan saya salah menulis soal. Kalau ada yang tahu, coba baca kata. Kalau tugas individu ya? Iya, tugas individu yang pertama itu Pak, susunlah rencana kegiatan penerapan nilai bela negara di tempat tugas Anda masing-masing. Oke. Yang kedua? Yang kedua, rumuskan beberapa kegiatan implementasi atau penerapan nilai bela negara pada pelaksanaan tugas Anda sehari-hari. Oh, jadi begini. Jadi ada dua memang yang itu. saya mengerti bedanya. Iya. Itu bagaimana Pak pengisian penjelasan? Iya, ada dua itu. Ada dua. Jadi begini. Yang satu itu Anda sekedar merumuskan di tempat tugas. Di tempat tugas ya. Yang kedua itu coba di antara sekian uraian tugas itu kira-kira uraian tugas mana yang bisa disisipkan nilai bela negara? Di dalamnya ada penerapan nilai bela negara. Nah, itu bedanya. Jadi yang pertama itu rumuskan beberapa kegiatan dan indikator, rumuskan beberapa nilai dan indikator yang bisa diterapkan di tempat tugas. Kan begitu ya yang satu. Yang kedua, di antara sekian banyak tugas Bapak dan Ibu itu, kira-kira tugas mana yang bisa disisipkan nilai bela negara? Kan banyak ini nilai bela negara, ada 36. Berbeda memang itu Ibu, berbeda. Coba Ibu, pemahamannya Ibu bagaimana? Clear apa belum? Masih bingung Ibu? Ibu? Iya, sudah mengerti Pak. Sudah mengerti ya. Jadi berbeda satu penerapan nilai dan indikator bela negara di tempat tugas. Kira-kira apa yang bisa dibikin di situ? Oh, kalau saya lihat di sini pagarnya perlu dicek. Misalnya kalau dia penataan lingkungan ya, kan banyak sekali, ada 36 indikator itu. Nah, sementara tugas yang kedua, dari sekian belas uraian tugas itu, kira-kira tugas apa yang bisa diselipkan nilai bela negara dalam pelaksanaannya? Ya gitu ya. Nah, kelihatannya Ibu Ika terlempar lagi. Iya Pak. Sudah ya? Iya, sudah Pak. Kalau sudah tidak ada yang lain, kita pamit saja. Kalau masih ada, silakan. Tidak berputus asa ketika menghadapi persoalan kehidupan. Nah, ini kalau tugasnya, mungkin tugasnya Ibu itu salah satunya, tinggal dipilih. Kira-kira indikator ini mana yang masuk atau di indikator ini. Memiliki kemampuan integritas dan kepercayaan diri yang tinggi. Ibu Ika tugas di mana Ibu? Di Dinas Pertanian Pak. Dinas Pertanian seksi tanaman pangan dan hortikultura. Nah, dalam rangka melaksanakan uraian tugasnya Ibu itu, ya tidak semua juga memang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, ya mungkin masuk ini. Hortikultura, kalau seandainya Ibu membagi bibit, misalnya ya, atau membagi pupuk atau memberi pemahaman, tentu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Masukkan nilai ini. Di hampir semua pekerjaan masuk ya. Tugas apapun yang dilakukan, termasuk guru, medis, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan, ini juga masuk. Ada beberapa nilai, tinggal dia diurutkan menurut nilainya dulu, baru indikatornya. Jadi dalam pelaksanaan tugas saya sebagai ini, maka nilai-nilai bela negara yang dapat diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas tersebut sebagai berikut. 1.
Nah, satu, mulai dari sini kalau ada yang masuk. Mulai dari cinta tanah air, kira-kira menjaga dan memahami seluruh. Nah, mungkin ini tidak ada. Tidak ada yang terkait dengan tugasnya Ibu selaku yang kerja hortikultura tadi. Kalau ini disiplin, nah masuk terhadap tugas yang dibebankan. Masuk ini. Inilah nilai negara yang bisa diterapkan ketika Ibu Ika melaksanakan pekerjaan. Itu maksud saya. Menghargai dan menghormati keanekaragaman mungkin tidak masuk itu. Mendahulukan kepentingan umum masuk. Nah, dengan demikian sadar berbangsa bernegara mungkin ada 3 indikator masuk. Nah, kita pindah ke Pancasila sebagai ideologi negara. Menjalankan kewajiban agama tidak masuk. Memahami dan mengamalkan tidak masuk. Meyakini tidak masuk. Menerapkan prinsip-prinsip nilai musyawarah ini mungkin masuk. Mungkin ya. Menghormati, menjunjung tinggi tidak masuk. Saling membantu dan tolong ini mungkin masuk. Berarti nilai dasar ketiga ada 2 indikator masuk. Masuk lagi di nilai dasar yang berikutnya. Rela menolong sesama warga yang mengalami kesulitan tidak masuk. Mendahulukan kepentingan masuk. Menyumbangkan tenaga pikiran masuk. Membela bangsa tidak. Berpartisipasi dan peduli dalam membangun masyarakat bangsa masuk. Jadi 3 juga masuk. Masuk pada nilai dasar yang kelima. Cukup 5 ya, karena ini penambahan ini yang ke-6 ini. Kalau di modul kalau tidak keliru 5. Jadi cukup 5 ini. Memiliki kemampuan integritas, kepercayaan dan tinggi dalam masuk itu. Dalam membela bukan, kecuali dalam mengemban. Mempunyai kemampuan memahami dan bentuk-bentuk ancaman lingkungan masing-masing sehingga selalu siap tanggap dan lapor. Merugikan, penggangguan keamanan, ketertiban tidak masuk. Senantiasa menjaga kesehatannya, memiliki kesehatan fisik. Nah, ini tidak terkait langsung dengan pelaksanaan tugas. Memiliki kecerdasan emosional, spiritual, ini masuk. Memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal juga penting bagi orang pertanian. Jangan dipaksa-paksa petani, karena petani itu biasa. Petani ini kan macam-macam juga persyaratannya kalau menanam itu. Kasih turun ini, kasih turun ini, kasih turun itu. Kira begitu. Jadi memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya, kearifan lokal tadi. Nah itu. Kelima, memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap. Nah, kalau di Poso itu salah satu kearifannya itu yang agak menggema itu padungku itu kan. Nah, jangan pada saat padungku kami bikin kegiatan tidak hadir orang itu. Ini di Morowali kan ini? Morowali ini? Iya, di Morowali, Pak. Iya, Tentu Pak. orang Morowali tahu itu padungku itu, pastilah. Tahu kami padungku? Tidak, Padungku Pak. itu di Morowali Utara paling sering. Padungku. Jadi itu kearifan lokal, ada macam-macam persyaratannya kemudian ya, makanya Bapak dan Ibu selaku orang pertanian harus tahu itu. Karena padungku itu kan pesta rakyat hasil setelah panen. Kalau tidak salah begitu filosofinya. Pesta besar rakyat sebagai ungkapan rasa syukur setelah berhasil panen. Nah, dan itu Ibu Ika harus tahu itu dalam rangka sebagai orang pertanian. Jadi masuk dia itu poin kelima. Jadi antara sekian nilai dasar ini kemungkinan yang masuk yang pertama tadi 3, 2, 1. Berarti ada berapa itu? 3, 5, 7, pas 10. Ada 10 nilai dasar bela negara yang bisa diintegrasikan dengan pekerjaan tugas Ibu selaku staf di pertanian yang hortikultura tadi. Saya kira begitu ya. Ini Kira Pak, jelas. setelah dipilih itu implementasinya yang bisa masuk tadi, apa harus dijelaskan juga Pak? Contohnya kegiatan tugasnya apa yang masuk, dari segi apanya dia bisa masuk? Tidak usah Pak. Tidak usah. Oh ya. Tidak usah. Begitu juga guru. Tidak usah lagi yang penting Anda sudah mengerjakan tugas dan saya melihat Anda sudah paham. Begitu. Makasih Pak. Ya. Saya kira karena waktunya habis, meskipun belum ada bergeser, karena saya harus siap-siap ke
toli-toli. Jadi saya mau pamit duluan ya. Nanti kita ketemu kembali di umpan balik. Nah, umpan balik nanti siapkan memang itu isunya, apanya, gagasannya. Apa isu yang Anda angkat terkait dengan rancangan, karena itu bagian dari materi isu kontemporer. Supaya kita tinggal diskusi-diskusi, ada pelurusan-pelurusan dan penambahan-penambahan lah. Iya, Pak. Itu nanti ketemu besok ya. Besok. Siapkan memang umpan baliknya. Ya. Saya kira saya stop share, kemudian saya pamit duluan ya. Saya pamit duluan. Iya, Pak. Bapak Ibu? Oke. Iya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas Terima kasih, perhatian. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Om Waalaikumsalam Santi warahmatullahi Santi wabarakatuh. Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Absen guys, absen.